Hai guys, welcome back to my channel. So hari ini gue akan bahas paket yang gue terima dari By Lizzy Para. Jeng 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 jeng. Jadi gue dapat 2 PR box ya. Mari kita buka langsung aja. Oke, dari kotak yang pertama gue dapat sponge makeup. Ini udah gue pakai, udah udah gue unbox. Terus ada face base, ini yang warna W20. Terus di kotak yang pertama juga ada face powder. Ini yang warnanya light beige kalau nggak salah namanya ya. Iya, light beige. Terus di kotak yang kedua, oke, ini ada flyernya, ada 2 ya. Ada kartu ucapan sama apa itu, informasi-informasi, kita akan baca bareng nanti. Terus ini ada satu lagi face base, ini yang nomor W10. Dan ada face concealer, ini yang warna light. Ada eyebrow pencil yang baru ya. Ini namanya brow definer By Lizzy Para, ini warna ash brown. Kita akan buka dari yang paling kecil dulu ya. Oh, sekarang pensilnya warna biru guys. Dulu warna putih. Gue baru tahu. Ini pensilnya kecil gitu ya. Tuh, pensilnya tuh kecil tuh, bisa diputar. Gue emang dari dulu emang gue suka brow definer dari BLP ini. Gue baru tahu ini ada warna ash brownnya, so kayaknya ini baru deh, makanya dia include dalam PR package kali ini. Lanjut ada face concealernya, ini udah gue keluarin. Ini yang warnanya light. Concealer packagingnya seperti ini ya. Tuh, dia tuh aplikatornya gede banget. Botolnya tuh plastik yang agak-agak apa ya, frosted ya. Kalian bisa lihat dari sini konsistensi dari face concealernya lumayan pekat. Dia tuh kayak gimana ya, nggak cair-cair banget dan juga nggak yang tipis gitu. Ini gue swatch di paletnya gue ya. Tuh, kalian bisa lihat dia itu lumayan tebal. Menurut informasi yang gue dapat dari pamfletnya ini, klaimnya dari face concealer ini dia tuh ngeblur pori-pori. Dia juga kayak memudarkan fine lines, memudarkan kayak keriput-keriput yang kecil-kecil di bagian mata atau di bibir, pokoknya di bagian muka. Terus melembabkan gitu ya. So kita akan bahas list ingredients yang ada di face concealernya ini, ada di kotaknya ya. Oke, list yang pertama itu aqua, yaitu air. Cyclopentasilosten itu adalah kandungan dari silikon. Ada titanium dioxide-nya. Nah, ini tuh salah satu pigmen atau sunscreen sebenarnya. Cetyl ethyl hexanoate. Gue nggak tahu sih itu apa, glycerin. Nah, itu glycerin itu sebagai hidratornya, pelembabnya gitu ya, dan lain-lain lah ya. Ada dimetikonnya, ada apalagi trimetikon lagi. Jadi klaimnya untuk ngeblur pori-pori, menurut gue ini 100% benar, karena emang dia ada mengandung turunan dari dimetikon, yaitu ada keluarganya silikon di situ. Jadi emang benar-benar dia bisa ngeblur pori-pori. Dan ini pengawetnya itu dia menggunakan phenoxyetanol, bukan pakai paraben. So, produk ini paraben free ya. Untuk face concealer dari BLP, nggak mungkin banget kita nggak bandingin dengan Tarte Shape Tape. Kalian bisa lihat kan, ukurannya kayak hampir persis sama. Terus di dalamnya juga sama-sama kayak punya cekungan yang kayak agak mendalam gitu untuk mengambil produknya gitu. Isinya dari BLP itu ada 5 gram, sedangkan untuk Tarte itu ada 10 mili, beda setengahnya gitu. Si Tarte lebih banyak dibandingkan si BLP. Gue nggak tahu harga Tarte-nya sekarang tuh udah berapa, mungkin harganya sekitar 500 ribuan untuk satu concealer ini, karena emang ini tuh best seller banget. Dan untuk si face concealer dari BLP ini harganya cuma 129 ribu. Menurut gue ini affordable banget untuk concealer yang menurut gue lumayan high coverage dan gampang dibaurnya. Lanjut kita akan bahas si face base. Face base ini adalah foundation pertama yang dikeluarkan oleh BLP. Ada 5 warna, cuma gue dikirimin 2 warna yang paling terang. Ada W10 sama W20. Warm ivory sama warm beige. Oke, ini yang W10, ini gue swatch aja di paletnya gue. Terus ini yang W20. Kalian bisa lihat ya, warnanya tuh tidak berbeda terlalu jauh. Yang W20 itu mungkin agak sedikit warm, agak coklat, kuning, orange sedikit. Kalau yang W10 dia tuh kayak lebih terang lah. Klaim dari tim BLP untuk face base-nya yang ditulis, yang informasi yang bisa gue baca di sini ya. Jadi klaim pertama dia itu adalah ringan di wajah. Yang kedua, dia finish-nya itu adalah natural medium coverage. Yang ketiga, klaimnya dia ada UV protection-nya. Walaupun di packaging-nya SPF-nya berapa, PA-nya berapa tidak ditulis. Tapi kita bisa langsung aja baca ke list ingredients-nya ya. Di ingredients-nya yang pertama itu adalah cyclopentasilosten. Jadi itu salah satu turunan silikon. Dia yang bikin
foundation ini tuh kayak gampang buat dibaur. Habis itu ada water, yaitu air, titanium dioxide. Nah, titanium dioxide ini adalah salah satu pigmen yang dipakai oleh formulator skincare atau makeup. Di kasus face base ini mungkin dia kayak buat memudahkan warna coklat atau kuning atau hitamnya. Habis itu ada glycerin, itu kayak sebagai humectantnya, dia akan menyerap kelembaban udara untuk disimpan di atas permukaan kulit. Habis itu ada isododecane. Jadi isododecane ini adalah salah satu kandungan yang biasa ada di liquid lipstick juga. Itu kayak bikin dia tuh lebih cepat ngeset. Habis itu ada ethylhexylmethoxynamide. Ini adalah salah satu chemical sunscreen. Fungsinya itu untuk kayak menangkap cahaya UV, terus lepaskan di permukaan kulit sebagai panas. Jadi dia tidak akan membiarkan sinar UV itu masuk penetrasi kulit kita. Habis itu ada pentylen glycol, magnesium sulfate, dimethicone, cross polymer, zinc oxide. Nah, itu juga salah satu sunscreen ya, kandungan sunscreen yang buat bikin terlihat lebih agak-agak berminyak sih sebenarnya, agak-agak kayak glowy gitu kalau zinc oxide. Terus ada phenoxyethanol, terus ada yang lain-lain juga. Aku akan taruh listnya di sini. Oke, pas pertama face base muncul ini baik banget yang kayak menyamakan dia dengan packaging dari Fenty Beauty. Emang sekilas tuh mirip, cuma menurut gua nggak mirip banget gitu. Fenty lebih panjang, sedangkan BLP lebih pendek. Kalau Fenty dia botolnya kaca, kalau yang BLP dia itu masih botol plastik. Untuk isinya, face base dari BLP ada 33 ml, sedangkan Fenty Beauty ada 32 ml. Nah, nggak beda jauh. Yang beda jauh adalah harganya. Nah, BLP ini harganya 189.000, sedangkan si Fenty ini terakhir aku beli harganya sekitar 590.000. Jauh banget kan? Beda 400.000. Perlu dinotis, dua produk ini diproduksi oleh PT Cosmax. PT Cosmax itu yang biasa bikin cushion yang lagi terkenal banget. Contohnya cushionnya Roll Over Reaction, cushionnya Something. Jadi menurut gue ini adalah langkah benar oleh BLP Team untuk membuat complexion produk di pabrik-pabrik emang yang udah terkenal bikin produk complexion yang baik, yang diterima oleh masyarakat dengan baik gitu. Dan ada juga ini sponge easy blend dari BLP yang kerjasama dengan Jaquel. Pas lu basahin, dia itu lembut, membalnya enak. Pas dipegang emang masih kerasa ada bantalannya di dalam, tidak seperti kayak beauty blender pas lu pencet dia kayak kerasa agak kopong. Ini bagus banget buat ngeblend concealer yang agak tebel gitu. Tapi kalau untuk foundationnya menurut gue ini agak menyerap produk. Sponge Easy Blend ini harganya 79.000. Dan barusan gue cek 3 produk ini kalau kalian beli langsung ada diskon khususnya, kayak ada bundle khususnya di website blpbeauty.com. Untuk dapetin satu concealer, face base sama Sponge Easy Blend ini dari harga 397 menjadi 367 saja. Jadi ada diskon 30.000 untuk produk 3 ini. Tapi nanti juga kayak ada pouchnya gitu, ada tas lempangnya sendiri. So, menurut gue kalau emang kalian mau beli untuk mau cobain semuanya, beli bundle aja, lebih hemat gitu. Oke, di sini ada 2 warna dari face base BLP. Yang satu W10 Warm Ivory dan ini W20 Warm Beige. Dan ini ditulisnya itu shake well before use. Jadi harus dikocok dulu sebelum kita pakai. Kalian bisa lihat ya, dia itu cair banget tuh, sampai dia tuh kayak mengalir gitu di paletnya gue. Terus ini yang W20. Nanti gue bakal swatch di muka gue juga, tapi kalian bisa lihat dari paletnya sendiri udah kelihatan W10 lebih terang, yang W20 dia tuh kayak lebih warm, lebih kayak orange kuning gitu. Gue akan swatch W10 dulu ya. Terus ini yang W20. Kayaknya nih skin tone gue sekarang ada di tengah-tengahnya dia. So, gue akan campurin 2 ini aja ya, langsung ke mukanya gue. Sebelah sini gue akan blend pakai si Easy Blend Sponge, nanti yang sebelah sini gue akan pakai kuas. Ini gampang banget dibaurnya. Ini kalau lihat dari monitor gue, terlihat kulitnya tuh kayak kesannya sehat gitu ya, kayak glowing, tapi pas dipegang dia tuh nggak terlalu basah. Menurut gue ini sponge easy blendnya, ini gue basahin ya, nggak kering, cukup empuk untuk kayak ngeblend
foundation ini ya, kan ada tuh sponge yang kayak kerasa pas ditepuk-tepuk di wajah ada suara kopongnya atau kayak suara karet gitu yang kayak membal di muka. Ini tuh nggak sama sekali. Tadi di sini ada jerawatnya agak merah, sekarang udah ya ketutup sedikit lah ya. Nanti kita akan coba tutup pakai concealer dari BLP juga. Ini terlihat natural banget kalau lihat dari kaca gua, tapi kalau gue lihat dari monitor gua, mungkin karena lighting juga, ini terlihat kayak lebih putih, kayak lebih cerah warnanya, tapi nggak begitu beda jauh sih sama warna asli kulit gua. So far I like it. Finishnya pakai sponge juga, dia tuh kayak light ke medium coverage gitu. Sekarang kita akan coba pakai kuas ya. Oke, ini kuasnya gue pakai dari 13 Rushes. Ini kuasnya enak banget buat kayak nge-spread foundation atau concealer. Tuh, gampang banget buat dibaurnya guys. Nggak pakai usaha banget, gue bilang. Ini enak banget buat ngeblendnya. Gila sih ini foundationnya yang gue rasain pakai kuas. A little goes a long way. Nge-spreadnya tuh lebih jauh dan lebih coverage kalau pakai kuas dibanding tadi gue pakai sponge. Mungkin sponge tuh kayak agak ngeresap produk ya. Jumlahnya sama gitu loh buat di muka yang sisi tadi gue pakai sponge. Bagian sponge ini lebih ke light ke medium coverage, sedangkan yang pakai brush ini dia tuh lebih ke medium coverage gitu. So far gue suka dengan finishnya yang terlihat sehat di kulitnya gue. Dia kayak bikin kesan tuh kulitnya tuh abis pakai skincare. I like it. Finishnya itu bener-bener yang kayak ringan, nggak berat. Ini masih ada sisa sedikit, jadi gue akan pakai kuas untuk kayak kasih coverage sebelah yang sponge ya. Soalnya gue nggak puas nih dengan yang sponge. Terus di hidung gue pakai sedikit juga. Soalnya bagian hidungnya cepat hilang nih foundationnya gue, entah kenapa. Oke, untuk foundationnya udah selesai, sekian dulu. Gue suka banget dengan hasilnya, kayak coveragenya gue suka. Dia tuh medium, tidak yang terlalu terlihat kayak medok banget makeupnya, terlihat lembab, glowing. Kalau dipegang dia itu enggak yang ngejiplak tangan banget. Oke, sekarang kita akan ke face concealer dari BLP. Ini gue dapet yang warna light, jadi warna yang paling terang di antara 3 yang mereka launching. Klaimnya sih full cover. Mari kita coba ya. Ini pas banget, gue lagi kurang tidur, lagi kayak kecapean, kantong mata gue lumayan gelap, dan gue juga ada beberapa bekas jerawat yang lumayan kelihatan. Di sini satu, terus di sini kayak ada sunspotnya gitu, ada dark spotnya. Bakal gue coba tutupin pakai concealer ini. Terus kayak ada beberapa zits yang kecil-kecil yang breakout, bakal gue tutupin pakai ini. Ini gue akan ke paletnya dulu ya, soalnya ini produknya kebanyakan nih. Tipsnya gue kalau pakai concealer buat kantong mata tuh, bener-bener bagian kantong matanya dulu lu konsentrasiin produknya gitu. Jangan mendekati bulu mata aslinya. Terus gue akan pakai foundation brushnya tadi untuk ngeblend. Wow, langsung cerah sih kantong matanya ya. Tapi masih terlihat kayak agak masih kurang di sini. Nanti gue akan tambahin layer yang kedua. Menurut gue pakai concealer tuh sama kayak kutekan ya. Kalau kita langsung pakai yang tebal atau dipakai tipis berlapis-lapis, hasilnya pasti beda banget. Ini yang tadi di paletnya gue akan ambil dari kuasnya gue aja langsung. Terus gue tambahin di bagian sini. Oke. Kemarin gue sempat nonton videonya Icil Lizzy Para di YouTube juga. Dia bilang konsistensinya tuh mirip kayak mousse yang kayak whip gitu. Kalau mousse kan kayak ada kayak apa namanya ya? Kayak ada rongga-rongga udaranya. Kalau ini tuh lebih basah, kayak lebih padat gitu. Nih, tuh. Ini lapis kedua lebih cover lagi menurut gua. Makanya kalau pakai concealer itu sabar aja gitu loh. Jangan pas lu pakai langsung tebal gitu. Oke, dengan concealer yang sama, gua akan coba nutupin jerawat gua yang merah banget ini. Ini gua pakai kuas concealer yang lebih kecil. Wow. Terus gue nutupin dark spot gue di sini. Oke, dia nutup sih.
Dia full cover gitu untuk nutupin noda yang ada di wajah. Ini concealer warna lightnya menurut gue dia ngeblend banget dengan warna foundation W10 sama W20 dicampur ya. Kalau gue lihat dari monitor gue nggak terlihat lebih terang, padahal dia tuh nama warnanya tuh light. Oke, jadi dari tadi gue cuma ambil satu celup dari concealernya, nggak gue tambah-tambahin lagi, masih ada sisa. Gue akan pakai kuas yang lebih kecil untuk nutupin kayak breakout yang kecil-kecil juga. Kayak di sini. Terus di sini masih ada beberapa bekas jerawat. Kalau buat bekas jerawat gitu-gitu, pakai aja kuas yang lebih kecil atau pakai kuas lipstick untuk ngebaur concealernya. Jangan langsung dari aplikatornya, nanti terlalu banyak. Oke, ini gue akan highlight tulang hidungnya gue. Ini sisa-sisa akan gue pakein di dekat hidung, soalnya bagian sela-sela hidung sini tuh masih agak terlihat merah. Jadi gue akan pakein aja sisa yang ada di paletnya. Oke, ini hasilnya gue pakai face base sama face concealer dari BLP. So far gue suka banget dengan hasilnya, gue suka banget dengan finishnya, suka banget dengan tekstur produknya sendiri. Oke, untuk concealernya kalian bisa lihat, gue akan close up sedikit. Buat di bagian bawah mata, bagian keriput mata gue, dia udah mulai creasing concealernya, so gue akan langsung set aja pakai bedak dari face powdernya BLP. Ini yang warna light beige. Oke, menurut gue si face powder dari BLP ini kayak ada sedikit coveragenya. Jadi warna concealernya gue agak teralter sedikit. Bedaknya tuh kayak lebih ngepink, lebih ke cerah warnanya. Ini kayak lebih tone down sedikit warna concealernya dibanding yang belum gue bedakin. Oke, ini gue akan pakai face powder dari BLP untuk ngeset seluruh wajah biar foundationnya tuh nggak lengket di tangan gitu ya. Ini hasilnya gue pakai face base, face concealer sama face powder dari BLP. Sekarang gue akan pakai HP, gue akan foto pakai flash. Kita lihat dia ada flashback apa enggak sih complexion dari BLP ini. Oke, sekarang gue akan tampilkan foto yang tadi pakai flash. Ini terlihat belang banget muka sama leher gue, tapi secara real life kalau lihat dari video nggak belang-belang banget juga gitu loh. Paling terangnya tuh bener-bener bagian yang tengah doang, soalnya tadi udah gue concealer kan. Oke, bisa dibilang ini produknya BLP untuk face-nya, untuk face base, concealer sama face powdernya. Menurut gue dia tuh kayak ada titanium dioxide-nya. Jadi titanium dioxide itu adalah salah satu komponen yang biasa dipakai oleh formulator untuk menciptakan sunscreen. Cara kerja titanium dioxide itu dia akan memantulkan cahaya, memantulkan UV, memantulkan sinar matahari dari muka. Jadi dia itu enggak mempenetrasi kulit kita. Jadi kalau kita foto pakai flash, dia itu akan nge-flashback warna yang ada dari cahayanya itu sendiri. Makanya terlihat lebih white cast. Sekarang udah jam 17.45 ya. Ini hasilnya gue pakai face base, face concealer, face powder. Gue akan tes ketahanan hari ini. Sekarang gue akan lanjut makeup dekoratif lainnya, and I will be right back. Oke, sekarang gue akan beraktivitas seperti biasa. Gue akan makan malam dan lain-lain. Gue akan mencoba untuk wear test sampai 8 jam berikutnya. Sekarang udah jam 23.46. Ini kondisi muka gue sekarang udah mulai agak shiny ya di bagian sini. Tipe kulit gue emang berminyak banget kalau nggak di ruangan AC. Terus gue juga baru abis makan. Kalau badan gue panas, keluarin sebumnya tuh lebih cepet, kayak lebih eksesif gitu keluarin minyaknya. So far I like it. Minyaknya tuh kelihatan glowing gitu. Gue akan update lagi setelah gue udah capek, udah pengen selesaiin wear testnya. Gue akan update lagi, oke? Untuk sekarang gue akan nonton serial Korea. Sekarang udah jam 2 pagi 45 menit ya. Ini berarti udah pas 8 jam gue selesai menggunakan complexion pakai face base, face concealer, face powder dari BLP tadi. Ini gue agak maju sedikit ya, biar kalian bisa lihat dengan jelas. Tipe kulit gue tuh emang berminyak. Terus tadi juga habis makan, panas dalam tubuh ini nih bikin minyakan muka gue tuh tambah banyak. Tapi so far minyakannya itu bukan yang kayak bikin bedak atau foundationnya tuh terlihat lebih berat gitu.
Malah foundationnya menurut gue ya masih bagus gitu. Tadi kan pas gue beli makanan, gue harus turun ke bawah lobby untuk ambil makanannya. Gue pakai masker, kena masker agak hilang. Terus di bagian sini juga tadi kena masker juga agak hilang. That's okay, itu normal banget. Kalau semua makeup, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang tahan lama, kalau kena gesek pasti ada yang hilang, pasti ada yang kayak keangkat gitu. So far yang gue suka, ini blush on gue masih kelihatan. Biasanya kalau produk complexion yang jelek itu akan membuat kayak produk dekoratifnya itu lebih cepat hilang atau pudar gitu. Ini tuh masih intact selama 8 jam tuh masih oke banget menurut gue. Walaupun BLP ini punya temen gue, si Lizzy Para, harus dong ya kasih review jujur buat kalian ya. Untuk foundationnya, untuk face base-nya dari si Lizzy Para ini, menurut gue ini bagus, akan cocok banget buat kalian yang kulitnya itu normal to dry skin. Untuk kulit berminyak, aku sarankan ya pakai bedak agak banyak aja gitu. Dan menurut gue ini flashbacknya lumayan banget. Jadi kalau kalian pakai ini untuk misalnya kondangan atau wedding, terus kebanyakan foto pakai flash, mukanya akan white cast. Nah, jadi itu adalah salah satu poin consideration untuk kalian beli apa enggak. Kalau emang buat pakai sehari-hari, it's very good. Untuk skornya 1-10, ini gue kasih nilai 8 untuk face base dari BLP. Lanjut untuk face concealernya. Face concealernya menurut gue ini unik banget. Brand lokal tuh masih belum ada yang berani untuk mengeluarkan produk concealer yang high coverage dan gampang dibaur. Brand lokal kebanyakan dia bikin kayak concealer yang cream, high coverage, tapi ngebaurnya tuh agak susah. Pelopor buat brand lokal BLP face concealer ini, dia tuh full coverage dan gampang dibaurnya. Minus poinnya itu cuma pilihan warnanya aja, soalnya cuma ada 3 gitu. Ini konsistensinya enak banget buat dibaur di muka karena banyak kandungan dimetikonnya itu, cyclopentasilosenya itu. Jadi kalau ini diformulasikan untuk liquid bronzer atau liquid highlighter, pasti bagus banget menurut gue. So, face concealer BLP ini gue akan kasih skor dari 1-10, 8,5. Tadi gue juga pakai si Easy Blend dari BLP X Jekyll ini. Gue harus jujur ya, ini gue pakai untuk yang ketiga kalinya. Soalnya waktu itu gue sempat bikin video di Instagram yang kayak ala-ala gitu, ala-ala iklan buat BLP, dan gue pakai di muka, gue pakai sponge ini. 2 hari kemudian gue cuci lagi karena gue mau pakai buat live bareng temen gue di Viasari untuk ngebahas produk lokal yang lagi hits. Terus tadi gue pakai sponge ini lagi untuk pakai foundation sebelah sini. Terus sebelah sini gue pakai kuas. Nah, gue cuci dong. Mungkin gue yang terlalu semangat pas gue nyuci. Sekarang sponsnya kegaruk. Untuk harga 79.000 menurut gue ini kualitasnya bagus. Dia itu membalnya enak, tidak terasa kopong, nggak kerasa kayak karet gitu. Jadi kalau kalian emang pengen pakai sponge yang menghasilkan foundation yang finishnya natural gitu, sponge ini bisa jadi salah satu consideration buat kalian beli. Untuk skornya dari 1-10, ini gue akan kasih nilai 7. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga review kali ini menghibur kalian dan membantu kalian untuk mengambil keputusan beli apa enggak produk baru dari BLP Beauty. Jangan lupa untuk kasih jempol video kali ini, subscribe ke channelnya gue, nyalakan lonceng notifikasinya, dan thank you juga untuk Rani Dinda. Thank you Rani Dinda sudah menjadi tim gercep di video gue yang kemarin. I'll see you guys on the next one. Bye guys!